Halo semua, beberapa hari terakhir ini aku dapat banyak banget pesan. Awalnya, selamat ulang tahun, wah makasih banyak loh. Tapi lama-lama mulai banyak yang nanya hal yang sama, di Dubai aman gak sih? Dan jujur aku ngerti banget ya kenapa banyak yang tanya begitu. Karena kalau kita lihat berita sekarang, terutama konflik Israel, Amerika dan Iran, kedengarannya seperti dunia lagi gak baik-baik aja. Tapi justru di tengah semua itu aku teringat kejadian yang lama sekali tahun 1998. Ketika aku masih jauh lebih muda, dan pengalaman itu sampai sekarang masih kebayang jelas. Tapi sebelum cerita soal tahun 1998, aku mau bilang terima kasih banyak ya untuk semua yang memberikan ucapan ulang tahun, doa-doa, well wishes, greetings. Beneran terima kasih banyak untuk semua ucapan tersebut dan doa-doa tersebut, dari keluarga, dari sahabat, dari teman lama, teman baru, teman kerja, teman yang sudah lama banget nggak kontak. Aku baca satu-satu, makasih banyak loh. Ada yang panjang kayak nulis surat, ya ada yang singkat tapi kalem. Pokoknya semuanya itu sungguh membuat saya merasa terberkati dan merasa diperhatikan, merasa bahwa semuanya itu terasa luar biasa bagi saya, karena perhatian yang begitu luar biasa. Dan makin kesini saya makin sadar bahwa sesuatu bisa dianggap biasa, padahal buat saya luar biasa ya. Nah sekarang aku jawab ya mengenai pertanyaan Dubai satu-satu. Pertama yang paling banyak ditanya, di Dubai gimana, aman gak sih? Ya puji Tuhan di sini aman, alhamdulillah. Puji syukur, kehidupan di jalan hampir seperti biasa ya. Orang tetap pergi ke mall. Kemarin itu Miracle Gardens, kalau kamu nggak tahu, Miracle Gardens itu seperti kebun bunga yang besar, yang bagus banget, yang biasanya kalau masuk ke situ sekitar 10-15 dolar Amerika ya harga tiket masuknya. Tapi selama libur sekolah dan lebaran ini mereka digratiskan oleh pemerintah. Kembali lagi soal kegiatan di Dubai, orang tetap kerja, ada yang kerja di rumah, ada yang kerja tetap buka kantor, restoran seperti biasa buka, supermarket juga normal, nggak ada panik buy. Yang aku rasa di sini semuanya terjaga. Pemerintah cepat banget responnya dari sejak awal terjadi serangan. Kebutuhan dasar aman, air ada, listrik stabil, internet lancar, dan yang paling penting juga adalah bahwa setiap kali itu selalu ada update. Dan satu lagi, AC itu tetap jalan. Ini udah mulai panas. Kalau AC mati mungkin orang baru kegerahan ya, jangan panik. Tapi semua aman-aman aja. Kebetulan kami baru pindah menjauhi garis pantai, menjauhi Dubai Marina, dan itu juga nggak sengaja, tidak direncanakan. Seminggu setelah itu terjadi serangan. Jadi titik-titik serangan tidak di seluruh negara, hanya titik-titik tertentu saja. Dan sebagai orang Indonesia di sini saya juga merasa cukup tenang karena ada komunikasi dari KJRI, dari KBRI, Konjen, kedutaan besar. Mereka rutin kasih update ya, kadang-kadang town hall, ada juga YouTube informasi, kasih himbauan. Jadi kita nggak ngerasa sendirian, dan itu penting banget di situasi seperti sekarang ini. Ya banyak juga yang nanya, emang UAE itu besar nggak sih? Supaya gampang ngebayangnya, kita pakai perbandingan yang kita bisa kenal ya. Bayangkan Pulau Jawa. Ya, itu luasnya Pulau Jawa itu sekitar 128.000 km persegi. Nah, UAE itu sekitar 83.000 km persegi. Jadi kira-kira UAE itu 2/3 dari luas Pulau Jawa. Ya, nggak sebesar yang banyak orang bayangkan mungkin ya. Negara-negara tetangganya malah lebih kecil lagi. Qatar itu seperti seukuran Bali, ya. Kuwait sedikit lebih besar. Dan yang paling kecil itu Bahrain. Bahrain itu seperti gabungan antara Jakarta dan Tangerang. Kecil ya negaranya ya. Jadi sebenarnya negara-negara di sini ini kecil-kecil, makanya mereka sangat fokus ke stabilitas, mudah mengontrol stabilitas sebenarnya ya. Nah, di dalam negeri UAE sendiri juga menarik. Yang paling besar di UAE ini ada 7 Emirates. Emirates itu seperti provinsi atau state ya, ada 7. Nah, yang paling besar itu Abu Dhabi, dan Abu Dhabi itu termasuk ibu kota UAE ya.
Dari Abu Dhabi itu luasnya sekitar 80% dari luas UAE. UAE itu United Arab Emirates, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Uni Emirat Arab ya. Sedangkan Dubai, kota Dubai itu lebih kecil dari Abu Dhabi, sekitar 4.000 km persegi. Kira-kira luas Dubai itu kira-kira 6 kalinya luas Jakarta ya. Jadi kalau lihat mungkin di Instagram atau sosial media itu kelihatannya seperti besar banget, padahal sebenarnya enggak juga ya. Nah sekarang soal cerita tahun 1998. Nah ini yang selalu aku keinget banget ya. 98 itu awal aku usia 20-an dan kerja di gedung kantor di HR Rasuna Said ya, Kuningan. Gedung kantorku tuh persis di seberang Plaza Festival ya. Sekarang itu kalau nggak salah ada Universitas Said dan ya Plaza Festival. Bulan Mei tahun 1998 itu, ketika itu hari itu pagi itu normal seperti hal biasa ya. Aku pergi ke kantor, masuk kantor, meeting, kerja, dan ketika itu aku lagi audit ya, lagi melakukan audit di lantai 17. Nggak ada tanda-tanda apa-apa ya, tapi terus menjelang siang mulai ada kabar, katanya ada kerusuhan. Aku lagi pikir-pikir ya nggak gini lah ya, nggak berpengaruh ya. Tapi makin lama, loh kok berita mulai masuk, soal kantor berubah. Terutama di kantor itu kan karena banyak orang asing ya, banyak bule-bule, banyak juga orang asing Asia, banyak juga orang asing lainnya ya. Saya nanya, mulai gelisah, wah ini ternyata benar, mulai ada komunikasi bahwa terjadi kerusuhan di Jakarta dan mulai ada pembakaran dan lain-lain. Nah karena di sistem kantor itu kita ada beberapa business unit ya, masing-masing business unit itu bergerak sendiri, punya komando masing-masing ya. Akhirnya kita tanya-tanya saling satu sama lain, pulang sekarang nggak ya, aman nggak ya, sampai akhirnya sekitar sore jam 2 jam 3 kami dibolehkan pulang. Nah masalahnya jam segitu transportasi itu udah nggak ada. Nggak ada taksi, nggak ada bis, dulu nggak ada MRT, dulu nggak ada RRT, jalanan kacau. Satu-satu pilihan gimana, mesti jalan kaki. Yang rumah saya ketika itu di Hutan Kayu, dari Rasuna Said ke Hutan Kayu itu arah Rawamangun. Jadi yang tadinya mungkin kalau kendaraan sekitar 45 menit lah ya, 50 menit. Nah jadi kan harus jalan di tengah-tengah kerusuhan, saya harus jalan 2-3 jam. Sepanjang jalan itu aku lihat langsung loh, toko dijarah, gedung dibakar, mobil dibakar, asap hitam di mana-mana, orang-orang lari-lari, tegang banget. Tapi ya mesti gimana, harus pulang ya. Berhenti juga nggak kenal siapa ditinggal, takutnya nanti kalau berhenti malah mengundang perhatian orang-orang yang sedang huru-hara ya. Aku waktu itu sendiri sih, mikir lewat sini aman nggak, lewat sana aman nggak, jadi mesti tetap waspada. Nggak, waktu itu nggak ada Google Maps, nggak ada WhatsApp, handphone juga baru keluar ya, aku nggak punya handphone, mobile phone maksudnya ya. Jadi nggak bisa bilang ke rumah, aku di sini ya, aku baik-baiknya, nggak ada. Jadi insting aja. Orang rumah juga, terutama ya ibu, pasti sangat luar biasa langsung berdoa dan doa itu terasa, rasa aman, rasa tenang, tetap jalan, harus pulang karena satu tujuan sederhana aja, pulang sampai rumah dengan selamat. Nah pengalaman itu nggak pernah hilang ya, maksudnya orang bisa bilang trauma, tapi menurut aku sih, aku melihatnya bahwa Tuhan mempersiapkan aku tuh menghadapi hal-hal yang mungkin mirip atau lebih besar lagi, untuk tetap fokus bahwa apa yang bisa dikerjakan sekarang, nggak mikirin yang kemarin, nggak mikirin tentang besok, apa yang harus dilakukan sekarang. Saya harus pulang dan itu aja fokusnya. Dan jujur itu yang bikin aku melihat situasi sekarang di UAE ini, di Dubai ini dengan cara yang berbeda. Ya masing-masing orang berbeda, perspektifnya berbeda. Ada orang mungkin takut, aku juga nggak salahkan karena pengalaman orang berbeda-beda. Karena kalau kita pernah lihat, pernah lihat kerusuhan sebesar kota Jakarta, kota yang saat itu akhirnya lumpuh, kita nggak bisa, aku nggak ngerti waktu itu bagaimana orang akhirnya survive, tapi kita jadi lebih menghargai hal-hal kecil yang dulu kita anggap biasa. Sekarang ini hal-hal kecil bisa membuat kita bersyukur ya. Kalau kita punya air yang mengalir di rumah, kita mesti punya akses ke air bersih,
kita punya listrik, lampunya bisa menyala, makanan tersedia, internet nyambung, bisa ngobrol sama-sama orang-orang yang kita sayang, kita bisa Zoom kapan aja. Itu semua sebenarnya berkat, ya, kita bisa lihat. Jadi aku sendiri yakin sekali bahwa kita nggak perlu khawatir tentang hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Jadi hari ini kita jalani saja, bersyukur pelan-pelan dengan rasa syukur, karena pada akhirnya yang bikin tenang, hati tenang itu bukan suatu situasi di dalam, tapi rasa syukur di dalam, dan berpikir bahwa ketika kita masih bernafas, kita masih punya kehidupannya di dalam diri ini. Tuhan punya rencana luar biasa untuk masing-masing kita. Dan sekali lagi terima kasih untuk ucapan selamat ulang tahun. Tetap semangat, tetap bersyukur bersama kepada Tuhan, dan yang terutama adalah bahwa ketika hidup kita Tuhan punya rencana luar biasa untuk kita, dan kita komunikasi sama Tuhan, apa sih Tuhan rencananya. Minta hikmah di jalan surgawi yang luar biasa, dan Tuhan tuntun. Dan terutama Tuhan Yesus sudah bilang, ya, behold, I'm always with you till the end of time. Tuhan memberkati.